Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Wibowo dari Prodi Agroteknologi. Hari ini saya akan menjelaskan menanam tanaman cabai dengan penggunaan pupuk organik dan juga cara pemupukannya. Cabai atau juga disebut Capsicum annum L merupakan jenis tanaman sayuran semusim dari keluarga Solanaceae. Tanaman cabai merupakan tanaman yang berasal dari benua Amerika, tepatnya daerah Peru, yang kemudian menyebar ke daerah lain di benua tersebut. Dalam persebarannya di Indonesia diperkirakan dibawa oleh saudagar-saudagar dari Persia ketika mereka melakukan perjalanan dan kemudian mereka singgah di Aceh. Jika ditelusuri dari asal-usulnya, tanaman cabai merupakan tanaman yang cocok ditanam pada daerah tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa secara langsung, di antaranya seperti di Peru, Kolombia, Brazil, Gabon, Zaire, Uganda, Kenya, Somalia, dan Indonesia. Akan tetapi, negara-negara penghasil cabai terbesar justru adalah negara yang tidak dilewati oleh garis khatulistiwa, yakni India, Spanyol, Meksiko, dan Mesir. Bahkan, beberapa negara penghasil cabai terbesar justru memiliki subtropis yang sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanaman cabai merupakan tanaman yang mampu melakukan adaptasi dengan mudah terhadap daerah tempat tumbuhnya, sehingga penyebarannya mampu melintasi berbagai jenis iklim, bahkan di daerah persawahan. Di daerah subtropis, tanaman cabai tidak hanya dibudidayakan di ladang, tapi juga di area persawahan, dataran rendah, dan dataran tinggi dengan waktu penanaman yang tidak dibatasi oleh curah hujan, sehingga budidaya bisa dilakukan saat musim hujan ataupun musim kemarau. Namun meski demikian, tanaman cabai tetap memerlukan persyaratan tertentu sehingga mampu menghasilkan hasil produk yang maksimal. Sekarang, bagaimana budidaya pupuk organik pada tanaman cabai? Produksi cabai yang rendah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah rendahnya tingkat kesuburan tanah sebagai media tanam, pengaplikasian teknik budidaya yang tidak tepat, serta serangan dari organisme pengganggu tanaman, juga disebut OPT. Dalam kegiatan budidaya cabai, pupuk yang terbukti efektif untuk meningkatkan hasil produksi adalah pupuk organik, seperti NPK. Hal tersebut membuat kebanyakan petani bergantung pada pupuk anorganik dengan menggunakannya dengan dosis yang relatif tinggi. Sedangkan penggunaan pupuk organik yang berlebihan dalam jangka panjang secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan menyebabkan terjadinya pelandaian produktivitas atau juga disebut leveling off, mengakibatkan penurunan kesuburan tanah. Pupuk organik adalah salah satu jenis pupuk yang digunakan dalam dunia pertanian. Pupuk ini tersusun dari materi yang berasal dari makhluk hidup, misalnya seperti sisa-sisa tanaman yang melapuk, hewan, dan manusia. Pupuk organik ini dapat berupa pupuk padat maupun pupuk cair yang mampu membantu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kompos adalah pupuk organik yang berbentuk padat dan memiliki sifat slow release yang melepaskan unsur hara yang dikandungnya secara perlahan. Sama seperti kebanyakan pupuk organik lainnya, keuntungan dari sifatnya tersebut adalah memperkecil angka pencucian oleh air. Selain itu, pupuk kompos juga mampu membantu memperbaiki struktur tanah sehingga udara dan air dalam tanah berada dalam keadaan seimbang, sehingga tanah mampu mengikat air dan menjaga ketersediaan air dalam tanah dan dapat mengikat unsur-unsur kimia dalam tanah. Bagaimana cara pemupukan pada tanaman cabai? 1. Cara pemupukan kompos. Kompos cukup ditaburkan di permukaan tanah setebal 5 cm sampai 10 cm, sehingga nutrisi yang terkandung akan terserap secara perlahan dan ideal bagi tanaman. 2. Perhatikan kelembapan tanah. Kompos akan lebih mudah terserap pada tanah lembab. Oleh karena itu, apabila tanah di sekitar tanaman masih kering, perlu dilakukan penyiraman terlebih dahulu. Penyiraman hanya ditujukan untuk membuat tanah lembab. 3. Hindarkan kompos dari paparan sinar matahari secara langsung. Terik sinar matahari diperlukan tanaman untuk tumbuh dengan baik, namun juga akan menghasilkan nutrisi yang terkandung dalam kompos. Untuk itu, siasatilah dengan pemberian mulsa agar kompos terlindung dari sinar matahari dan air pun meresap perlahan. Anda dapat menggunakan jerami atau daun-daun kering sebagai mulsa.
4. Atur waktu pemberian kompos. Meskipun kompos berasal dari bahan organik, namun nutrisi yang berlebihan juga tidaklah baik. Untuk mengatur jarak pemberian, cukup 22-3 kali selama setahun atau justru setiap 3-4 bulan. Anda dapat memperhatikan kondisi tanaman. Hal ini bisa dilihat dari beberapa banyak jumlah daun dan buah yang dihasilkan. Sekian dari saya. Kesimpulannya adalah pupuk adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi hasil produksi dari suatu tanaman, karena mampu membantu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang tumbuh dan berkembang. Pupuk organik tidak hanya mampu menyediakan unsur hara secara lengkap, namun juga mampu membantu sifat tanah yang merupakan media tumbuh tanaman sehingga menjadi lebih subur, karena sifatnya yang mampu memperbaiki sifat tanah secara fisik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.